Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, STB 181313 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Maria Lisanti, ber-STB 181321. Di tugas panel e-bisnis kami kali ini, kami menggunakan software SAM Control Panel versi 3.2.4 yang sudah kami jalankan, dan Sublime untuk codingannya, dan Google Firefox untuk menjalankan webnya. Pertama-tama, rekan saya akan menunjukkan mengenai database dan codingan dari program kami. Baiklah, pertama di sini saya akan menunjukkan database dari program kami. Di database program Rahmar Butik terdapat beberapa table, yaitu table brand, table chart, table categories, table product, table transaction, dan table users. Untuk table brand, terdapat atribut ID dan brand. Sedangkan untuk table chart terdapat atribut ID, item, expired date, paid, dan cheap. Sedangkan untuk table categories terdapat atribut ID, kategori, dan parent. Selanjutnya, untuk table produk terdapat table ID, table title, atribut title, atribut price, list price, brand, kategori, image, description, feature, size, dan delete. Selanjutnya, untuk table transaction. Table transaction itu terdapat atribut ID, ada chart ID, ada full name, ada atribut email, street 2, kemudian city, state, zip code, country, subtotal, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk table user terdapat atribut ID, full name, email, password, join date, last login, and permission. Sedangkan untuk codingannya, ini adalah beberapa codingan dari aplikasi butik Rahmar kami. Di sini ini adalah codingan untuk menu indeks. Kemudian di sini adalah codingan untuk menu chart. Selanjutnya, ini codingan untuk menu kategori. Dan ini codingan untuk menu search, menu hit, dan untuk footernya. Ini adalah merupakan tampilan use case kami, yang dimana di dalam use case terdapat dua aktor sistem, yang dimana yaitu user dan admin, yang dimana user dapat melakukan login terlebih dahulu. Setelah user melakukan login, user dapat melakukan transaksi, yang dimana user dapat mencari kategori barang, cari atau pilih produk. Setelah user melakukan pencarian produk atau memilih produk, user dapat melakukan chart atau memasukkan ke dalam keranjang. Setelah user melakukan atau memasukkan barangnya ke dalam keranjang, user dapat melakukan check out atau pembayaran. Setelah user melakukan pembayaran, user boleh log out atau melakukan transaksi lainnya. Setelah itu, admin. Di dalam menu admin terlebih dahulu melakukan login. Di dalam admin terdapat menu user, yang dimana di dalam menu user terdapat admin boleh melakukan tambah data atau menghapus data. Kemudian di dalam menu produk terdapat admin boleh melakukan tambah produk, hapus produk, dan mengedit produk. Kemudian di dalam menu admin juga terdapat menu kategori, yang dimana admin dapat melakukan tambah kategori, menghapus kategori, dan mengedit kategori.
Kemudian terdapat menu data informasi, yang dimana di dalam data informasi terdapat menu penjualan per bulan, data persediaan. Setelah admin melakukan pengaturan, admin dapat melakukan logout. Di sini saya akan menerangkan mengenai aplikasi Butik Rahmar kami. Pertama, di sini tersedia form login di mana user dapat menginputkan email dan password dari user itu sendiri sehingga dapat mengakses web Rahmar Butik kami. Misalnya emailnya rahma@gmail.com, passwordnya rahma, kemudian akan melakukan login. Nah, ini adalah tampilan awal dari web penjualan butik Rahmar kami. Kemudian setelah login, user bisa mencari produk berdasarkan brand. Misalnya kita pilih Adidas. Kemudian klik cari. Maka akan muncul produk dari Adidas itu sendiri. Selanjutnya, user juga bisa memilih mencari produk sesuai dengan kategori yang dia inginkan. Misalnya saya ingin mencari baju kaos untuk perempuan. Maka saya memilih woman, kategori woman, dan t-shirt. Selanjutnya, setelah kita memilih kategori, akan muncul produk-produk dari kategori yang kita inginkan. Dari produk itu muncul Ranger t-shirt, kemudian Milina ikat, dan lain-lain. Di sini saya sebagai user, jika saya ingin melakukan transaksi atau belanja, saya bisa melihat detailnya terlebih dahulu. Di detail, kita bisa langsung memilih, misalnya saya ingin satu untuk Ranger t-shirt, saya pilih kuantitinya 1. Quantity adalah jumlah dari produk itu sendiri. Kemudian size itu adalah ukuran dari produk bajunya. Kemudian kita klik add to chart. Kita masukkan ke keranjang. Pemasukan keranjang berhasil. Kemudian kita pilih my chart, di mana di keranjang belanja saya bisa menentukan mengedit kuantitinya lagi. Saya bisa menambah kuantitinya lagi atau mengurangi kuantitinya lagi. Di sini saya akan menambahkan kuantitinya lagi menjadi 2. Jumlah produknya menjadi 2. Kemudian terdapat informasi total, di mana terdapat total item, subtotal, kemudian ada teks, ada pajak dari pengiriman, ada biaya ongkir, dan grand total, biaya seluruh yang harus saya bayarkan nantinya. Kemudian ketika kita sudah fix untuk melakukan transaksinya, maka user bisa melakukan check out. Setelah melakukan check out, itu terdapat form untuk melakukan pembelian, di mana kita mengisi form nama lengkap terlebih dahulu. Misalnya Nurul Maria. Alamatnya di Alauddin. Kemudian kotanya di Makassar. Kemudian kode posnya misalnya 2099. Kemudian emailnya misalnya nurulmaria21@gmail.com. Selanjutnya alamat emailnya
alamat emailnya misalnya alamat keduanya itu misalnya Aludin blog Aludin 1 blog 2 nomor 3 RW 3 RT 4. Kemudian provinsinya itu kita bisa pilih kita menginput provinsi dari pembelinya, misalnya Sulawesi Selatan. Terus negaranya Indonesia. Kemudian klik next. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu pembayarannya, di mana menu pembayaran dari web kami itu melalui kartu kredit. Kita mengisi nama kartu kreditnya terlebih dahulu, misalnya Nurul Maria, nomor kartu kreditnya 123456778. Kemudian CVC itu adalah 3 digit dari angka terakhir kartu kredit tersebut, yang akan angka 3 digit itu biasanya adalah nomor rahasia dari kartu kredit Anda. Kemudian bulan transaksi pembelian Anda, misalnya bulan ini kan bulan 12, jadi saya pilih bulan 12. Kemudian tahun 2020. Kemudian user bisa melakukan checkout. Maka akan muncul nota pembayaran. Di nota pembayaran itu terdapat tagihan. Kemudian setelah itu user tinggal menunggu pengiriman barang dari butik kami. Selanjutnya berpindah ke menu admin, di mana menu admin itu kita perlu login terlebih dahulu. Misalnya saya menu adminnya itu adalah Nurul Maria 21@gmail.com. Store-nya Nah, jika sudah berhasil login, maka admin itu bisa melakukan pengaturan beberapa pengaturan, di mana pengaturannya itu terdapat pengaturan user, di mana admin bisa tambah user baru. Coba kita tambah, misalnya nama lengkapnya itu Maria, pasnya itu adalah misalnya Maria. Kemudian permissionnya kita misalnya jadi editor atau admin atau user. Kemudian emailnya itu misalnya maria@gmail.com. Kemudian konfirmasi password itu ulangi password jadi Maria. Kemudian tambah user. Password tidak boleh kosong dari 6 huruf, maka kita tambahkan Maria. Setelah berhasil ditambahkan, maka akan dilihat usernya. Di sini juga kita bisa menghapus dari user itu sendiri. Kemudian kita bisa juga admin juga bisa melakukan pengaturan brand, di mana brand itu kita bisa atur brand produk apa saja yang ingin kita masukkan. Misalnya Adidas, kita bisa menambah produk Adidas. Di sini bisa misalnya menambah produk channel. Kemudian kita tambah brand, maka channelnya akan masuk.
kita juga bisa mengedit channel menjadi brand lainnya. Kemudian kita juga bisa menghapus brand channel. Misalnya kita hapus, yakin Anda ingin menghapus data ini, klik OK. Maka brand channel itu dapat dihapus. Kemudian berlanjut ke kategoris. Admin di sini bisa melakukan tambah kategori, melakukan edit kategori, bisa menghapus kategori itu sendiri. Kemudian di menu produk itu admin bisa menambah produk. Ini misalnya contoh formnya. Kemudian admin juga bisa mengedit produk, misalnya Lofoten dress. Kita edit produknya menjadi Lofoten dress. Jadi gaun Lofoten. Mengubah namanya menjadi gaun Lofoten. Klik edit produk, maka produknya itu dapat teredit. Kemudian kita juga bisa menghapus produk. Selanjutnya di menu archive. Di menu archive ini adalah arsip dari produk-produk yang telah kita hapus. Misalnya kita ingin mengembalikan produk itu, produk yang kita hapus tadi bisa kita kembalikan lagi menjadi repair, atau bisa kita hapus untuk selamanya. Misalnya kita repair. Mungkin Anda akan mengembalikan data ini, klik OK. Maka produk tersebut akan kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya di menu sudah ini ya. Selanjutnya di data informasi. Di data informasi itu admin bisa melakukan mengetahui data orderan barang yang masuk. Ini adalah data-data orderan barang yang masuk. Setelah kita mengetahui, admin juga bisa melakukan konfirmasi. Misalnya kita melakukan konfirmasi terhadap orderan barang oleh Ahmad Taifu. Kita klik informasi, maka orderan berhasil dikonfirmasi. Setelah orderan dikonfirmasi, barang akan dikirim ke penerima. Ini adalah informasi data mengenai penjualan per bulan dari web kami. Di bulan Desember kami mendapatkan pendapatan penjualan yaitu 1 juta di bulan Desember. Sedangkan di bulan-bulan sebelumnya itu tidak terdapat penjualan produk. Kemudian ada persediaan rendah, di mana persediaan rendah itu bermaksud bahwa produk tersebut sudah kurang dari permulaannya. Dari misalnya dari produk 4 produk sudah menjadi 3 produk, maka itu sudah kurang dari stok yang kita batasi. Maka harus dilakukan restock terhadap barang tersebut. Selanjutnya di sini admin juga bisa mengganti passwordnya, dan
admin juga bisa melakukan lockout jika sudah selesai dengan pengaturannya. Sekian dari hasil presentasi tugas final kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.